Hai, selamat sore. Welcome back to my channel ya. Hari ini saya lucu banget deh tuh. Biar nakutin, biar tampangnya kayak dukun beneran. Serem ya, kayak Halloween. Nah, jadi gini, hari ini kita mau bahas menyambung yang kemarin karena yang kemarin itu banyak banget yang kasih respon melalui Instagram. Hari ini kita mau cerita-cerita tentang gimana sih kalau mau auto kaya ya. Nah, sekarang kita mau cerita tentang pengalaman dukun saham ya. Ya, kalian boleh nganggap ini sekedar cerita. Kalau suka saya seneng, kalau nggak suka ya udah terserah ya kan. Nah, tapi yang jelas ada lesson learn, ada pelajaran yang bisa kalian ambil dari cerita ini pastinya ya, bahwa ya nanti kalian lihat sendiri deh lesson learn-nya itu seperti apa. Nah, ini ceritanya tahun 2007 ya. Saat itu saya masih tinggal di kampung tuh, di Jambi, somewhere out there di provinsi yang you know lo, Jambi ya, Jambi. Nah, saat itu saya masih jadi istri seseorang gitu ya. Dan saya kalau sekarang kan gadis 21 tahun selamanya. Nah, lalu tahun itu tuh saya udah punya tuh thread baca tangan Kaskus gratis ya. Nah, waktu itu Kaskus tuh lagi hit-hitnya, lagi luar biasa banget deh yang namanya Andrew gitu ya. Nah, jadi waktu itu saya itu bayangin dong ya, saya baca tangan gratis orang tuh ada puluhan ribu setiap hari sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi, gratis loh. Tapi itu adalah masa-masa terbaik saya untuk belajar ya. Orang kan suka nanya ya, ih kok mau digratisin, tapi itu adalah masa-masa terbaik saya. Dan saya percaya Tuhan tuh nggak akan menutup mata, jadi rezekinya pasti ada, dan itu benar adanya. Sampai satu hari nih tiba-tiba, waktu itu kan masih Yahoo Messenger, masih email, masih DM Kaskus ya waktu itu. Dan dulu DM Kaskus juga nggak bisa yang sampai puluhan ribu kayak sekarang. Tiba-tiba ada seseorang yang mend-DM meminta nomor telepon, dan waktu itu telepon tuh kayaknya BlackBerry aja saya belum punya deh waktu itu. Dan waktu itu tuh masih SMS biasa, telepon gitu. Nah, seseorang di seberang sana memperkenalkan diri deh. Ya, sebut aja namanya misalnya apa ya. Nah, Alvin lah, Alvin Chipmang nih ceritanya. Karena saya suka sekali sama Chipmang ya. Nah, lalu Alvin ini bertanya, bisa nggak ngobrol di Jakarta atau di Singapura? Terus saya bingung gitu ya, kok Jakarta ya Singapura? Kayaknya dia nggak tahu saat itu saya berada di kampung ya, kampung abis gitu. Nah, waktu itu saya di Kabupaten Tembok ceritanya tempatnya. Tembok ya, jauh 5 jam dari Jambi. Terus saya bilang, aduh nggak bisa, saya punya keluarga, masih punya anak kecil, nggak bisa ditinggal, gini. Ya udah deh mbak, saya cerita sekilas saja ya. Oke, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, "Eh, jadi gini mbak, saya habis rugi main saham kayak gitu." Terus saya bingung ya, rugi main saham gitu. Jadi gini mbak ya, mungkin ini nggak seperti yang biasa mbak hadapi ya gitu, karena saya udah mempelajari tren anda gitu. Nah, saya cuma minta tolong gimana caranya supaya saya ini kan udah mau 2 kali mau bunuh diri, nggak jadi mbak, kata dia gitu. Bunuh diri, saya bilang gitu. Iya, kata dia gitu. Pertama mau loncat takut, yang kedua mau loncat di BEI ya, BEJ dulu namanya BEJ, mau loncat tuh ketahuan satpam katanya gitu. Terus saya tanya, lu kenapa mau loncat di BEI gitu? Enggak, gini mbak ceritanya, jadi saya tuh rugi main saham katanya. Yang pertama itu 7,5 miliar, yang kedua itu
18 miliar kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Pokoknya total kerugiannya dia itu 25 M, dan itu duit bapaknya. Wah, saya langsung, duit bapaknya buat dia main saham dan ruginya aja 25 M. Jadi berapa duit yang dia mainin gitu kan? Oh, saya bilang gitu. Saya tuh di telepon di seberang sana tuh saya ternganga-nganga gitu ya. Hmm, terus saya bilang gitu, coba ya Mbak bantu saya bagaimana caranya supaya kalau saya main lagi saya bisa mengembalikan semua kerugian itu, katanya gitu. Nggak usah untung lagi juga nggak apa-apa, yang penting rugi itu kembali, kata dia gitu. Karena ini bukan masalah uang. Nah, tambah bingung lagi dong saya ya, bukan masalah uang, jadi masalah apa, saya bilang gitu. Ini masalah harga diri Mbak, kata dia gitu, karena saya habis di pressure sama keluarga karena udah ngabisin uang segitu banyaknya. Dan dia langsung nembak saya, kapan kita bisa bertemu Mbak, boleh pilih, di Jakarta boleh, di Singapura boleh. Saya fasilitasi, saya urusin semuanya. Kita bicara dulu deh Mbak, kalau nanti Mbak nggak mau atau Mbak nggak bisa, buat saya nggak masalah, yang penting bisa ketemu Mbak aja, saya udah senang. Terus saya bilang gini, tapi saya punya anak kecil, saya bilang gitu, nih anak nggak bisa ditinggal, karena anak kecil saya, anak paling kecil saya tuh waktu itu umurnya 3 tahun aja belum. Terus dia bilang, ya udah bawa aja, kata dia gitu. Nah, akhirnya kita bertemu di Jakarta. Cuman waktu itu dia mau berangkat balik lagi ke Singapura karena dia tinggal di Singapura. Lebih bukan tinggal di Singapura sih, lebih sering di Singapura ya tepatnya. Terus akhirnya kita janjian ketemuannya itu di bandara justru, jadi nggak keluar ke kota Jakarta. Nah, dan saya juga naik pesawat pagi, terus begitu selesai ngobrol-ngobrol juga sore itu langsung balik lagi gitu ke Jambi. Nah, anak saya tuh yang kecil juga sampai, ya anak kecil mah senang-senang aja gitu ya naik pesawat, dan dia seneng banget sehari naik pesawat 2 kali. Nah, kita bertemu dong di satu lounge ya di Jakarta. Saat itu saya juga belum tahu dia siapa gitu. Nah, terus dia bilang begini sama saya, jadi gimana Mbak, mau atau enggak? Kalau Mbak mau, ayo kita jalankan. Kalau misalnya pun tidak berhasil sampai gimana banget, saya juga nggak apa-apa. Yang penting Mbak udah coba, kita kerjasama, kata dia gitu. Kalau berhasil, Mbak minta apa aja akan saya selalu ada buat Mbak, anytime saya selalu ada buat Mbak dan buat anak-anak Mbak, kata dia gitu. Karena ini masalah keluarga, bukan masalah uang. Terus saya bilang, saya ngeri gitu ya, saya jangankan bayangin uang 25 miliar ya, saat itu mungkin tabungan saya kali cuman berapa ya, cuman ya kali berapa lah, sedikit lah gitu ya. Jadi dengar orang begitu tuh saya kebingungan sendiri. Akhirnya saya bilang gini, ya udah deh besok saya kabarin, saya bilang gitu. Oke, katanya. Terus ya udah kita ngobrol-ngobrol biasa, ngobrolin keluarga. Dia juga nggak cerita siapa dia gitu ya saat itu. Dan saya sangat menghargai apa ya, privacy dia gitu. Dan anak-anak saya itu seneng banget ditraktir sama si Om Alvin Cipmang ini gitu. Nah, udah akhirnya kita pulang nih. Dia balik ke Singapura, saya balik ke Jambi. Besoknya kita teleponan lagi. Terus saya bilang, oke, saya mau, saya coba. Tapi kalau tidak outstanding jangan marah ya, saya bilang gitu. Terus kita langsung janjian lagi ketemu di Jakarta 2 hari kemudian ya. Jadi itu saya ingat banget tuh hari Senin kalau nggak salah ya. Hari Kamisnya itu udah ketemu lagi ya. Dan saya nenteng anak saya lagi gitu. Nah, anak saya tuh kebingungan, mama kita naik pesawat lagi, kata dia gitu. Udah sampai di Jakarta, sampai di lounge, dia udah bawa koran. Jadi kan dulu belum online kayak sekarang ya. Jadi semua itu trading itu juga masih by phone ke marketing gitu. Nah, mana ada online dulu ya. Nah, jadi dia bawa koran ya, itu koran bisnis Indonesia yang ada satu halamannya itu list sahamnya gitu. Terus dia kasih sama saya. Terus dia bilang gini, oke Mbak, kita beli apa? Tadi gitu.
Terus anak saya tuh main mobil-mobilan, dia si Om Alvin ini bawain oleh-oleh dari Singapura, mobil-mobilan. Anak saya seneng banget. Nah, sambil anak saya main-main saya lihat, terus saya bilang begini, oke, saya bilang gitu, ayo kita beli PTBA. Terus dia bilang gini, oke, saya telepon, kata dia gitu. Nah, dia telepon di marketing sekuritasnya dia. Ya, beli PTBA. Saya ingat banget tuh, kalau nggak salah harganya dulu tuh 2.700 atau 2.900 gitu. Ya, saya beli PTBA 6 miliar katanya gitu. Saya kaget gitu, gila, dia ngasih order beli itu enteng aja gitu ya, 6 miliar gitu. Saya nanya gitu ya, ini orang siapa sih gitu. Nah, terus begitu selesai telepon, oke, dan gitu kan kata marketingnya di sana. Terus dia nanya, berapa lama mbak kita tahan, kata dia gitu. Ya seminggu lah, 7 hari kerja, saya bilang gitu. Oke, kata dia gitu. Terus udah gitu kita makan, kita ngobrol-ngobrol, terus udah langsung dia terbang lagi ke Singapura dan saya pulang ke Jambi. Itu saya deg-degannya setengah mati gitu karena di depan saya baru ada orang beli saham 6 miliar gitu. Oh, seumur-umur saya bisa ngeliat, baru hari itu saya jadi dukun saham. Lucu kan? Nah, lalu pulang itu saya cuman pikir begini ya, ya udahlah, mudah-mudahan ini jadi rezeki buat anak-anak saya ya. Karena pada waktu itu tuh keadaan rumah tangga saya juga nggak terlalu bagus gitu. Saya udah di ambang-ambang nggak harmonis lah gitu sama mantan suami saya. Nah, lalu jadi ceritanya udah itu kan Kemis, Jumat, Senin, tiba-tiba Selasa, saya itu lihat running text TV itu saham PTBA itu 4.900. Saya kagetnya setengah mati. Terus belum belum selesai kaget saya, si Alvin Cipmang ini telepon saya gitu ya, mbak, naik mbak, kata Alvin ya. Waduh mbak, gila, kata dia gitu. Jual nggak nih mbak, jual nggak, kata dia. Ya udah jual aja, saya bilang gitu. Dan dia langsung jual tuh hari itu. Nah, saat itu tuh kalau jual saham uangnya baru T+4 ya, cair ke rekening bank. Nah, begitu dia jual tuh sore itu juga, tiba-tiba dia bilang gini sama saya, mbak, saya udah transfer ya uangnya, dia bilang gitu. Hah, transfer? Saya bilang tuh, kan baru T+4 cairnya, saya bilang tuh. Enggak apa-apa, kali aja mbak butuh, nggak apa-apa kok, duluan juga nggak apa-apa, nggak usah harus nunggu T+4. Nah, dulu itu kan belum kayak sekarang yang dimana-mana internet banking, bisa by phone, apalah mudah gitu ya. Jadi besokannya itu saya cek dong di ATM. Wah gila, saya dapat kiriman duit tuh waktu itu dulu 57 juta. Gila, kagetnya setengah mati. Belum pernah ada seseorang yang bayar saya untuk ngelihat segitu banyaknya gitu. Dan saya yang aduh, saya kayak mau pingsan. Terus saya bilang gini sama dia, banyak banget kirimnya. Terus dia bilang gini, nggak mbak, itu belum seberapa, pokoknya kalau kita berhasil saya janji saya akan selalu ada buat mbak saat mbak butuhin. Mbak bisa pegang omongan saya, karena buat saya harga diri saya itu harus dipulihkan, itu lebih berharga dari uang berapapun. Nah, kali ini dia minta ketemuannya di Singapura. Nah, terus saya bilang, aduh kok Singapura sih, saya bilang. Terus dia bilang, punya paspor kan, kata dia gitu. Punya sih, anak-anak punya paspor nggak, kata dia gitu kan. Punya, saya bilang gitu. Karena memang pada waktu itu tuh ada penerbangan merpati dari Jambi ke Singapura, karena pada waktu itu kan lagi jaya-jayanya kayu, karet, jadi penerbangan Jambi Singapura itu selalu penuh gitu. Nah, sampai di Singapura itu ketemunya juga nggak lama ya, cuma 2 jam kali sama dia ya. Dan itu juga membicarakan membeli saham selanjutnya. Nah, saham kedua yang dibeli itu waktu itu Semen Gresik. Sambil dia menelpon itunya, marketingnya itu, kan dia nelpon ke Jakarta ya. Nah, dia sempat bilang sih sama saya, kalau tahu tuh naiknya segitu, kemarin aku belinya nggak 6 miliar mbak, belinya 50 miliar. Wah, tambah deg-degan dong saya ya, gila aja gitu kan. Nah,
Udah, terus akhirnya dia berhasil nyambung ke marketingnya di Jakarta, dan dia beli saham semen Gresik itu kalau nggak salah waktu itu 18 miliar. Dan saya makin deg-degan dong, kalau anak-anak seneng liburan ya, anak-anak kan mikirnya liburan ya. Dan waktu itu mereka bener-bener dimanja sama Om Alvin Chipmang ini, dikasih mobil, dikasih supir di Singapura, lalu juga dikasih voucher Takashimaya ada ratusan lembar, bukan 1-2 lembar loh, ratusan lembar. Jadi mereka belanja mainan tuh aduh bener-bener haur-hauran deh gitu. Nah pada saat itu anak-anak nggak tahu susah kan, namanya anak-anak ya, mereka nggak tahu kalau mamahnya itu lagi gimana banget waktu itu. Dan kita waktu itu cuma dari hari apa ya, Jumat, Sabtu, Minggu, kayak weekend lah gitu. Nah terus waktu saham yang kedua itu kita cuman hold sekitar 1 minggu, dan waktu itu kalau nggak salah jual di 3.000 sekian lah ya, belinya kalau nggak salah 22 apa 26, saya udah lupa gitu. Nah itu tuh dia senengnya luar biasa ya, aduh dia sampai gimana banget. Terus dia nanya gini, Mbak minta apa gitu. Terus saya bilang, saya nggak minta apa-apa, saya bilang gitu. Saya terserah lah, saya bilang gitu. Maklum dulu belum komersil. Kalau sekarang udah pinter. Nah lalu dia bilang gini, ya udah deh, pokoknya yang jelas pegang omongan saya, selamanya kita bersaudara Mbak, kata dia gitu. Ya udah. Nah waktu itu tuh saya juga belum tahu dia siapa, masih belum tahu dia siapa. Sampai waktu itu kita juga udah mulai curiga ya, kok ini orang hotel tuh hormatnya setengah mati gitu sama dia. Dan waktu itu saya dapat kabar ada butlernya, pokoknya mewah banget deh waktu kita ke Singapura itu. Nah waktu itu setelah itu berlanjut nggak lama kemudian Cynthia. Setelah yang kedua tuh masih ada 2-3 kali beli, sampai akhirnya ruginya itu benar-benar ketutup dan masih ada untung lah ya waktu itu. Dan nah pas malam Cynthia itu 2 hari sebelum malam Cynthia saya dapat undangan untuk hadir ke pesta malam Cynthia keluarganya. Dan waktu itu saya nenteng tuh pembantu, anak semua saya tenteng ke Jakarta. Nah waktu di sana di pesta itu, rumahnya itu rumah orang tuanya ya di Jakarta tuh mewahnya setengah mati, asli mewah gitu. Dan pokoknya saya kayak benar-benar orang kampung yang masuk kemana gitu ya, malu banget ya. Nah sampai di rumahnya itu semua kayaknya semua saudara-saudaranya tuh menyambut saya seakan-akan tuh udah familiar banget sama saya gitu. Oh ini ya mbaknya, katanya gitu. Terus akhirnya malam itu berakhir dengan saya diduduki, suruh baca tangan semua keluarganya. Mungkin waktu itu ada sekitar 40 orang kali ya, anak beranak sampai bayi yang umur 5 bulan aja waktu itu saya disuruh baca tangannya gitu. Lucu banget deh. Dan anak-anak tuh seneng gitu karena dapet angpau banyak banget dari Om Alvin Chipmang sekeluarga itu gitu. Nah waktu sampai di rumahnya tuh saya shock sekali ya, begitu saya salaman sama bapaknya. Oh my god, ternyata bapaknya adalah salah satu konglomerat terkaya. Dan bapaknya benar-benar luar biasa ramahnya, ibunya juga begitu. Dan mereka begitu glam ya, sampai saya tuh ada di keluarga mereka tuh kayak minder banget ya, aku mah apa atuh gitu. Nah setelah Cynthia itu dia benar-benar manjain saya, dan bahkan waktu saya dalam proses cerai benar-benar dia bantu saya all out ya, semuanya dia bantu sampai saya bisa berdiri sendiri setelah cerai pun dia bantu. Pokoknya dia selalu ada buat saya sampai sekarang, dan dia nggak pernah bisa lupa sama anak-anak saya juga. Dan anak-anak saya tuh suka nanyain dia, dan dia selalu inget. Kadang-kadang kalau dia tahu anak-anak lagi naik kelas juga dia selalu kirim ya. Memang akhirnya dia menepati komitmennya yang mungkin kalau dihitung
hitung secara rupiah jauh lebih banyak dari seandainya jika saya ngecas gitu ya. Dan yang paling mahal adalah saya punya keluarga baru waktu itu, dan yang paling luar biasa adalah saya punya ilmu baru, punya portfolio baru jadi dukun saham, dan itu ternyata jauh lebih elit daripada segala jenis perdukunan. Jadi tidak lama kemudian bapaknya itu mundur teratur dari perusahaan konglomerasi mereka, dan pelan-pelan Alvin Sipmang ini mengambil alih komando kerajaan bisnis bapaknya. Dan kita tetap bersahabat, dan dia merasa udah ngembaliin kerugian keluarganya itu udah cukup ya, dan kita juga nggak memaksakan diri untuk serakah lagi. Ya udah, kita bersahabat seperti berkeluarga akhirnya gitu. Tiba-tiba kemarin dia menelpon saya minggu lalu, dia bilang, "Mbak, ayo kita main yuk," kata dia gitu. Aku udah mulai tenang, perusahaan udah bisa dilepas, dan aku pengen, yuk kita bertualang lagi, rock and roll lagi. Oh yes ya, ayo. Terus dia bercanda gitu, "Mbak masih sakti nggak? Kita main apa nih?" gitu. Dan lalu kita ya kita main kecil-kecilan aja ya, kata dia gitu. Nah, kalau misalnya kita udah oke, baru kita let's rock and roll lagi. Nah, jadi moral of the story-nya adalah adik-adik sekalian, untuk berhasil usaha apapun, termasuk main saham atau investment apapun, itu pasti ada uang sekolahnya. Dan uang sekolahnya itu, kalau kalian mau pintar, kalian harus di sekolah bagus kan. Nah, sekolah bagus itu pasti mahal uang sekolahnya. Jadi kalau kalian mau main kelas besar, ya uang sekolah di depannya juga pasti besar ya. Itulah moral of the story-nya. Jadi begitulah kisah dukun saham terelit. GR boleh ya. Dadah, love you. Bye.